Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rainur. Di sini saya dari kelompok 4 dan di sini saya akan membawakan materi mengenai sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Brunei Darussalam dan juga di Malaysia. Dan saya akan memulai terlebih dahulu dari sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Brunei Darussalam. Pada masa pra-Islam, sebelum abad ke-14, sebelum Islam masuk ke Brunei Darussalam, masyarakat Brunei pernah menganut beberapa kepercayaan, di antara lain animisme dan juga Hindu-Buddha. Tentunya Islam masuk ke Brunei sendiri yaitu sekitar abad ke-14 melalui jalur perdagangan maritim. Islam dibawa oleh para pedagang Arab, Persia, dan juga India pada waktu itu. Dan pengaruh lain dari Kesultanan Melaka yang telah lebih dulu memeluk Islam sekitar abad ke-15. Sultan pertama Brunei memeluk Islam adalah Awang Alak-Batatar yang kemudian bergelar sebagai Sultan Muhammad Shaha. Beliau memeluk Islam sekitar tahun 1368 Masehi dan memulai sistem Kesultanan Islam di Brunei Darussalam pada waktu itu. Dan juga perkembangan Islam di Brunei mencapai masa kejayaan pada abad 15 hingga ke-17 Masehi, mencakup beberapa wilayah di antara lain Sabah, Sarawak, dan juga sebagian Filipina Selatan. Islam menjadi agama resmi negara dan memainkan peran penting dalam hukum, pemerintahan, pendidikan, dan juga kehidupan sosial. Islam juga sangat berkembang pesat di Brunei Darussalam, hingga dimulai dari masjid, madrasah, dan lembaga keagamaan ikut berkembang pesat pada saat itu. Pemerintah aktif dalam pelestarian budaya Islam, pendidikan agama, dan juga dakwah di Brunei Darussalam. Dan kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Malaysia. Pada masa pra-Islam sebelum abad ke-12, masyarakat Semenanjung Melayu dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, terutama dari India. Kerajaan seperti Kedah Tua dan Sriwijaya menjadi pusat pengaruh Hindu-Buddha. Masuknya Islam ke Malaysia sekitar abad 12 hingga ke-14 melalui jalur perdagangan maritim. Islam sendiri masuk melalui para pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan juga Begal, membawa ajaran Islam pada waktu itu. Selanjutnya, pernikahan antara pedagang Muslim dengan bangsawan lokal juga ikut terjadi pada saat itu. Dan kemudian, pengaruh Kesultanan Samudera Pasai, yaitu Aceh, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara pada waktu itu. Setelah itu, Kesultanan Malaka pada abad ke-15. Islam berkembang pesat pada masa Kesultanan Malaka, didirikan oleh para Meswara pada 1400-an Masehi. Masuk Islam sekitar 1414 Masehi dan bergelar sebagai Sultan Iskandar Shaha. Malaka menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara saat itu. Ulama dan pedagang dari Timur Tengah dan India aktif menyebarkan Islam dari Malaka ke wilayah lain seperti Johor, Perak, Selangor, Kedah, Pantai Timur, atau bisa disebut Kelantan, Terengganu, dan juga wilayah Borneo yaitu Sabah dan Sarawak. Dan keempat, penjajahan dan pengaruh Islam. Meskipun dijajah Portugis dan juga Belanda dan Inggris, Islam tetap bertahan dan menjadi identitas masyarakat Melayu pada saat itu. Islam dipadukan dengan adat Melayu dikenal sebagai adat bersendikan syara. Syara bersendikan kitabullah. Dan yang terakhir adalah Islam di Malaysia modern. Malaysia sendiri menerapkan Islam modern. Islam adalah agama resmi Federasi Malaysia dan mayoritas penduduk Melayu beragamakan Islam. Dan juga pemerintah Malaysia menjalankan beberapa program seperti program dakwah, pendidikan Islam, dan hukum keluarga Islam. Beberapa negara bagian seperti Kelantan,
dan Terengganu menerapkan sebagian hukum Islam secara regional pada saat itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.